Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mufaddalin muddata dzikri dzakirin wa sahbal ghafilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala ta'ala aidan 'azza bil qail qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam li Ibni Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabah. Sadaqallahu alim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian ahad subuh yang insyaallah pada pagi hari yang mulia ini kita semua yang berkumpul di rumahnya Allah dengan niat yang baik semata-mata adalah melaksanakan kewajiban kita secara personal, yaitu sholat subuh bil jamaah sebagaimana tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah thalabul ilmi sebagai bentuk kualitas intelektualitas kita dalam keberagamaan kita dan juga dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mohon kepada Allah di pagi yang mulia ini semoga segala niat dan juga harapan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pembukaan kalam yang paling utama melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan curahan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, baik yang sifatnya duniawi apalagi yang sifatnya ukhrawi. Itu semua kita kembalikan atas dasar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersyukur diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur Allah akan selalu ingat kepadanya. Orang yang tidak pandai bersyukur maka Allah senantiasa akan menjauhi rahmatnya dari seorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap terbaik bagi seorang mukmin adalah bukan bagaimana dia paling pintar menonjolkan amalnya atau bagaimana dia paling pintar menunjukkan intelektualitasnya. Sikap terbaik bagi seorang muslim adalah sebagaimana sebaik-baiknya dia menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia syukur, dia ibadah. Dia syukur, dia thalabul ilmi. Dia syukur, dia sedekah. Dia bersyukur, dia silaturahim karena sehat. Dia bersyukur, dia melakukan amal-amal baik. Dia bersyukur, dia melakukan amal-amal hati dan seterusnya dan seterusnya.
atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur dalam pandangan Allah adalah salah satu bentuk sikap seorang mukmin yang paling universal, paling tinggi. Inilah maka Allah katakan orang yang tidak pandai bersyukur enggak akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak pandai berterima kasih sama makhluk saja, maka penduduk langit enggak akan pernah memberikan rahmatnya kepada manusia. Orang yang enggak pandai bersyukur terhadap sesama, maka Allah juga enggan memberikan rahmatnya kepadanya. Waliyadzubillah min dzalik. Maka salah satu bukti rasa syukur kita adalah kita duduk di masjid ini, kita salat subuh dengan berjamaah, kita thalabul ilmi. Ini namanya asyukru bil fi'li, syukur dengan perbuatan. Mudah-mudahan kedepannya Allah selalu berikan kita hidayah dan taufik, sehingga senantiasa segala bentuk kebaikan itu tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang mulia ini pembahasan kita akan membahas tentang persoalan yang juga sangat prinsipil dalam permasalahan akidah, yaitu persoalan tentang nubuwah atau masail nubuwah, masalah kenabian. Saya pernah sampaikan di sini kalau tidak salah pada pertemuan paling awal bahwa usul iman, dasar-dasar iman yang paling inti. Jadi iman juga ada cabang-cabangnya. Makanya Imam Baihaqi nulis kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Salah satu indikasi orang beriman ya silaturahim. Itu cabang bukan pokok, bukan. Salah satu indikasi orang beriman ikramud duyuf, memuliakan tamu. Itu cabang bukan usul, bukan. Itu cabang iman. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah adalah birrul walidain. Itu cabang itu, bukan usul. Yang usul itu paling tidak 3. Saya pernah sampaikan itu. Selain dari yang rukun iman yang 6 yang disampaikan dalam hadis Jibril, itu ternyata ada yang paling inti lagi itu. Paling inti lagi. Ini sesuai penjelasan para ulama. Kenapa Rasulullah SAW sampaikan itu? Yang 6 itu karena ketika di kalangan para sahabat saat itu Rasulullah tidak hanya mengajarkan khulafaur rasyidin, ada sahabat yang lain. Andai saja kalau yang diajarkan adalah para khalifah yang 4 yang cerdas, mungkin pembelajarannya beda. Jadi kalau anak kelas SD jangan diempanin teori-teori itu, jangan. Andai saja misalnya ada yang intelektual 1 atau misalnya ada 4 orang yang intelektual, 2 orang yang awam, sampaikanlah yang umum supaya nanti nggak salah kaprah. Ya begitulah Rasulullah. Rasulullah sangat pandai itu mensiasati apa yang harusnya disampaikan kepada umat. Wa ma alaina illal balagh. Rasul hanya menyampaikan saja. Tapi Rasul paling tahu mitra bicaranya siapa. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Rasulullah paling tahu. Kalau mitra bicaranya itu adalah sahabat yang kadar intelektualnya setinggi seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Utsman bin Affan dan seterusnya, maka akan berbeda caranya. Tapi kalau umum, maka umum saja disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam hadis Jibril ini disyarah menjadi beberapa kitab. Salah satunya Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, yang kedua Habib Zain bin Smith yang sekarang di Madinah. Ya, yang nggak pernah meninggalkan kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu ulama menjelaskan bahwa ada yang 3 yang pokok dari yang 6 itu. Yang pertama iman kepada Allah, antu'mina billah, kan begitu. Bentuknya fil mudhari, ada an masdariyah di situ. Antu'mina billah, Anda konsisten iman kepada Allah. Bukan hari ini iman, besok enggak. Teriman besok kagak, teriman besok kagak. Jadi belang-belang kayak bunglon begitu imannya. Antu'mina billah, intens iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi bisa saja tuh Pak, secara teks menjawabnya al-imanu billah, begitu. Bisa aja. Nabi kan orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Jangankan Nabi, jangankan Rasulullah, Imam Syafi'i aja disebut
afsahu man takallama bil lughatil arabiyyah. Orang yang paling fasih, paling fasih melafalkan bahasa Arab, Imam Syafi'i. Itu kesaksiannya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya tertarik ngaji sama Imam Syafi'i. Tertariknya kenapa? Karena ketika di Mekah mendengarkan pengajian Imam Syafi'i itu karena orang Arab asli dan sangat mahir dalam bahasa Arab yang umum dan bahasa Arab Baduy, suku pedalaman, tertarik Imam Ahmad itu untuk mengaji dengan beliau. Jadi kalau ulama dulu ngajinya lintas mazhab. Enggak hanya kalau gurunya ini aja, kagak. Misalnya Imam Ibnu Katsir berguru juga sama Imam Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi mazhabnya Syafi'i. Tapi ngajinya mah Hambali. Imam Al-Amidi dulunya Hambali, pindah ke Syafi'i. Lintas mazhab. Ya seperti itu wajar sekali. Nah Imam Ahmad juga sama. Ketika Imam Ahmad bikin ijtihad baru yang tidak semata-mata satu paham dengan Imam Syafi'i, apa jawabannya Imam Syafi'i? Ya enggak masalah. Itu bijaknya orang dulu. Kalau orang sekarang enggak. Awas gua enggak aku murid lagi. Gitu. Orang dulu begitu bijak. Yaitu ijtihad Imam Ahmad. Bahkan saking dimuliakannya muridnya tercinta itu Imam Ahmad, sampai Imam Syafi'i nginep di rumahnya. Pernah nginep di rumahnya, pengen lihat anaknya mana, katanya ulama besar nih. Ya, guru yang sangat sering disebut-sebut ayah saya, kata anaknya Imam Ahmad. Coba saya liatin malamnya tahajud kagak. Kagak. Kagak menurut pandangan anaknya. Kata Imam Ahmad tahajud, elunya kagak paham. Gitu. Gua yang paham muridnya. Kadang-kadang orang begitu ibadahnya nggak perlu ditonton orang. Kalau kita kudu direken dulu kalau kita. Kalau perlu ibadah nunggu orang banyak. Nah baru udah kelihatan munafiknya. Mura'an nas atau yura'in nas, orang yang selalu mempertontonkan ibadahnya di hadapan manusia. Orang kan ibadah tipenya 3, Pak. 1, taqarrub ilallah wa talabi mardhati wa sawabih. Tujuannya karena mengharap mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua mengharapkan ridho hanya dari Allah, bukan ridho makhluk. Yang ketiga ganjaran dari Allah, bukan pontenan guru, bukan pontenan ustadz, bukan pontenan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang begini disebut mukhlis. Masih ada upaya untuk bisa tulus ibadah kepada Allah. Itu masih mukhlis loh Pak. Sesuai dengan semangat Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ada makna sih di situ. Yang kedua, orang ibadah tuh motivasinya 2. Yang tadi kan 1, Allah saja motivasinya. Yang ini 2 nih. 1 karena Allah, 2 karena manusia. Jadi masih ada manusia di hatinya masih. Niatnya malillahi ta'ala, tapi di hatinya masih ada bagian manusia. Yang begini bagaimana? Ya, yang begini bagaimana ya? Ya termasuk orang yang ria juga. Kenapa? Masih ada selain Allah di hatinya. Allah itu kan maha cemburu, nggak mau diduakan. Meskipun dalam konteks ibadah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah maha cemburu. Allah ibadah sama siapa aja kata. Arahnya kemana? Nikmat yang kasih siapa? Sehat yang kasih siapa? Panjang umur yang kasih siapa? Pas ibadah ada selain Allah di hati hambanya, mardud, ditolak Allah subhanahu. Jadi jangan kaget nanti di akhirat banyak abid ahli ibadah di sononya muflis, bangkrut. Jangan kaget. Dan jangan kaget juga kalau ada muzni pendosa di sononya dapat ampunan Allah. Ya. Allah sangat tidak. Jadi jangan pesimis bagi para orang-orang yang berbuat dosa. Jangan juga terlalu membanggakan diri, ujub bagi orang yang banyak amal dan seterusnya. Semua punya potensi sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selama di alam dunia. Yang terakhir yang paling mengerikan, orang ibadah limura'atin nasi faqat, murni karena pontenan manusia, bukan karena Allah. Ini yang disebut ibadatu munafik, ibadahnya orang munafik. Munafik itu lebih bahaya dari orang kafir, lebih bahaya karena munafik mukanya 2, punya topeng. Depan orang si A begini, di sono begini, di sono begini, begitu kayak ninja. Beda itu. Ada apa namanya? Ada visi dia itu. Ada sesuatu yang tersimpan yang ini. Jadi kalau orang munafik itu fidaril asfali minan nar. Bahkan neraka yang paling kerak-keraknya itu, kerak telur belum seberapa lah itu. Tapi kalau kerak neraka,
Masya Allah. Jadi kalau bahaya munafik memang. Nah ini para jamaah sekalian. Nah inilah pentingnya iman, bahwa iman itu adalah pondasi dasar dalam peribadaan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina billah. Yang kedua, antu'mina bi rasulihi. Engkau beriman dengan rasulnya Allah. Nah, ini semangat dengan ayat Quran, atiullah wa atiur rasul. Anda taat kepada Allah, include harus taat kepada para delegasi Allah itu. Gak boleh dipisahkan itu. Gak boleh dipisahkan. Saya iman ke Allah dong, boleh gak Ustaz? Boleh, tapi gak ngikutin ajaran Nabi. Saya boleh gak iman sama Nabi doang, sama Allahnya enggak? Apalagi? Bagaimana sih lo? Syariat siapa yang nurunkan? Allah. Nabi itu hanya delegasi aja. Rasul itu hanya delegasi aja. Kenapa sih Allah butuh ngutus Nabi dan Rasul? Emang ente sanggup langsung bersentuhan dengan Allah yang metafisik? Nabi Musa aja pingsan, apalagi kita orang kampung. Gak sanggup, kita nih makhluk kasar. Makhluk kasar yang kalau kesandung berdarah. Allah itu yang layat tasifu bil hawadis, tidak bersifat dengan sifat makhluk. Bagaimana mungkin bisa langsung bersentuhan dengan kita? Allahnya mampu, kitanya sanggup nggak? Bisa binasa hancur kita. Beda alam soalnya. Kita nih alam fisika, alam sains, alam material. Kalau Allah tuh alam immaterial, metafisik. Jauh sekali nggak bisa teridrok dengan persepsi manusia. Maka nggak mungkin langsung. Karena rahmatnya Allah, diutuslah para nabi itu dengan sesuai dengan golongan kita. Itu sangat rahmatnya. Coba dari golongan jin, serem kita. Coba dari golongan malaikat, ribet juga mahaminnya. Bagaimana? Karena rahmat Allah, maka dari manusia. Salah apa enggak? Enggak. Karena antara malaikat dengan setan, dengan manusia, lebih mulia manusia. Loh itu malaikat kan kagak pernah berdosa. Malaikat pak kagak berdosa karena nggak punya syahwat. Wajar aja itu. Tapi manusia yang ahli ibadah meninggalkan maksiat, itu perangnya dua dia. Satu lawan syahwat, dua lawan setan. Maka lebih mulia dari malaikat. Malaikat itu taat tanpa pakai usaha. Manusia taat pakai usaha. Lebih mulia mana? Manusia. Maka manusia kalau tinggi derajatnya itu lebih tinggi daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanya, lebih mulia Jibril atau Nabi Muhammad? Kita pasti jawab dengan tegas, Nabi Muhammad afdalul khalqi ajma'in. Makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad minal bashar, dari kalangan manusia. Laisa min malak, bukan dari malaikat. Ini kan tendensi seperti ini, kemudian distingsinya kita harus mengerti. Supaya batasan-batasan ini, kemuliaan ini Allah turunkan kepada Bani Adam. Walaqad karamna Bani Adam, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk irsalur rusul, diutusnya para rasul dari bangsa manusia, itu juga min fadlihi wa karamih, karunia dan mulianya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang terakhir itu kan percaya terhadap persoalan-persoalan yang eskatologis. Hari akhir, nanti ada surga neraka dan seterusnya. Itu kalau bukan orang yang beriman pak, kagak bakal percaya itu. Apalagi orang yang berpikirnya realism. Dia hanya berpikir yang realistis. Yang gak realis ngapain diimani begitu. Kita gak begitu beragama. Kita beragama adalah, puncak keberagamaan paling tinggi adalah bukan percaya kepada yang begini. Ini mar'iyun, bisa terlihat. Ini tuh bisa terlihat, tapi percaya kepada yang maha tinggi, yang ghaibul ghuyub, sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah yang awal itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ilustrasinya ghaib dulu itu, bukan alladzina yu'minuna bil mar'iyat. Bahwa orang yang beriman tandanya adalah orang yang beriman kepada sesuatu yang mar'iyat, yang bisa terlihat. Itu mah biasa. Yang begitu biasa. Yang tidak biasa adalah beriman kepada sesuatu yang tidak dalam kadar perspektif manusia itu. Maka kalau ditanya imannya sahabat dengan imannya orang sini Taman Royal luar, imannya jamaah Masjid Kuba,
dengan Nabi Muhammad, kira-kira kekuatan mana itu? Ya jelas lah Ustaz, jika kata Abu Bakar itu kalau ditimbang imannya sama seluruh kaum mukminin, jika kata beratan Abu Bakar. Ya itu mah karena karunia Allah jadi satu zaman gitu loh. Ya kan itu takdir Allah itu. Justru yang lebih mantapnya lagi Pak, nggak pernah ketemu Nabi, lahirnya bukan di Mekah, di Madinah juga kagak punya duit ke sono, tapi beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jauh loh dari kota kelahiran Nabi. Kita jauh loh dari para sahabat Nabi, tapi amantu bi rasulih. Saya beriman kepada Rasulullah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini mahal, jangan pernah digadaikan. Mahal sekali. Ya enggak seperti orang-orang yang dulu ketemu Nabi, itu depan biji matanya seorang Nabi tetap kagak percaya. Lah kita ketemu kagak, saudara bukan, turunan juga kagak. Kalau turunan nyerempet ke Sayyidina Ali juga kagak, paling Abu Jahal nyerempetnya. Kagak, tapi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi iman-iman yang gaib ini yang intinya yang 3. Nah, kita mulai masuk kepada pembahasan kita bahwa dalam persoalan akidah kita ada persoalan iman kepada Rasulullah SAW. Iman kepada Rasul sebetulnya, Rasul. Rasul itu bentuk jamak plural dari kata Rasulun. Artinya Rasul mursal, seseorang yang diutus. Ya Rasulun artinya mursalun, seseorang yang diutus. Berarti sebetulnya dia itu objek bukan subjek. Tapi kalau saya sering katakan Rasul itu 2 fungsinya. 1 sebagai objek karena dia utusan Allah, tapi 2 sebagai subjek karena dia sebagai pelaku agen perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat terhadap aspek-aspek agama itu. Coba visi Nabi pertama apa? Enggak langsung diajarin syariat Pak, pasti kabur orang. Ini bapak ada orang pertama kali dakwah ke Taman Royal, langsung ngomongin, woi sholat. Kalau nggak dipukulin sama preman, nggak begitu caranya. Nabi itu pertama berubah dulu karakternya. Kita akrab dulu dengan orangnya. Jadi ada tahapannya, sama kayak bayi, nggak mungkin langsung dimpanin, ayo buka makannya, makan nasi goreng yang enak nih, rendang. Ya nggak bisa, giginya belum ada. Sama dakwah juga begitu. Sama. Nabi nggak langsung ngasih syariat, ayo sholat, ayo apa, itu namanya gerbag-gerbug. Itu namanya dakwah ala preman. Nggak bisa begitu. Pelan-pelan. Agama ini agama hanif, agama yang patuh, tunduk, taslim karena totalitas bukan karena paksaan atau intervensi siapapun, tidak. Ya. Bu'istu bil hanifiyati samha. Saya diutus membawa agama yang hanif, agama yang tunduk, yang patuh, yang loyalis kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa saya diutus ini untuk menyempurnakan loh ya. Menyempurnakan akhlak. Akhlak dengan adab bedanya apa? Beda. Akhlak itu terbentuk oleh bi'ah, lingkungan. Adab kudu ngaji. Kalau adab kudu ngaji sama guru. Adab itu urusan agama, akhlak urusan lingkungan. Akhlak itu dari kata takhalluk, dia karakter tercipta. Biasanya faktor lingkungan tuh yang paling berpengaruh kalau akhlak. Tapi agama kok bahas ya masalah akhlak? Bahas. Akhlak mazmumah, ini contoh manusia yang karakternya buruk gitu loh. Ini contoh manusia yang karakternya baik. Tapi kalau ada enggak? Misalnya di kutubul hadis, misalnya Bulughul Maram paling akhir, enggak ada kitabul akhlak, adanya kitabul adab. Nah kalau udah bilangnya kitabul adab, berarti perspektif agama. Tapi kalau akhlak, karakter. Tapi agama punya peran penting menyoroti mana karakter baik, mana karakter buruk. Kalau adab kudu ngaji. Ada orang akhlaknya baik, adabnya kagak, karena nggak pernah ngaji, ibadah doang. Ibadahnya rajin, ngaji nggak pernah, jadi nggak paham adab. Bahkan orang itu bisa murtad gara-gara meninggalkan adab. Orang nggak sekedar nggak cuma seketika murtad Pak gara-gara nggak sholat. Orang 2 kali 3 kali lah gagal sholat, apakah dia disebut kafir? Enggak. Orang Imam Ahmad aja pernah debat kok dengan Imam Syafi'i. Ya Ahmad, hal tarikus sholat kafir? Apakah orang yang meninggalkan sholat tapi dia masih beriman dia kafir? Dengan tegas Imam Ahmad bilang, huwa kafir. Nanti dulu. Ini dijelaskan dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Nanti dulu.
Akhirnya berdebat lama nih guru sama murid nih, dua-duanya cerdas berdebat. Pada akhirnya Imam Ahmad taslim. Imam Ahmad patuh kepada gurunya bahwa benar tarikus sholat fasik, tidak kafir. Meskipun seumur hidupnya nggak sholat tapi masih iman, fasik, tidak kafir. Tapi orang bisa dengan seketika kafir kalau tarkul adab, tidak adab kepada Allah, tidak adab kepada Rasul, tidak adab kepada Al-Quran, tidak adab kepada syariat Allah, tidak adab kepada masjid, tidak adab kepada makhluk Allah. Itu bisa dengan mudah keluar dari Islam. Maka kata Imam Syafi'i, saya butuh waktu 2 tahun 3 tahun bisa jadi alim. 2 tahun 3 tahun Pak Imam Syafi'i. Tapi untuk mencari adab saya butuh waktu 20 tahun lebih. Kira-kira mahalan mana? Jadi orang dulu mulia bukan karena cerdas-cerdas, profesor, doktor atau apalah itu. Bukan. Adabnya, perangainya yang mulia. Jadi ilmu ma'al adab. Ilmu ma'al adab. Ilmu ma'al adab. Jangan pernah pisahkan itu. Karena itulah suluknya, jalannya yang ditempuh oleh para ulama salafus saleh. Mereka berbeda, nggak mencaci maki. Yang mencaci maki orang sekarang doang. Orang dulu nggak pernah. Biasa aja. Apalagi berbeda dalam furu'iyah, masalah biasa. Kita ini karena belum biasa bergaulnya sama orang kita doang. Coba sekali-kali deh bergaul sama yang lain, ngopi sama yang beda gitu loh, biar nggak tegang hubungan, biar enjoy beragama itu. Ya mohon maaf Pak, karena bidang saya doktornya pemikiran Islam, saya udah biasa berkawan sama Syiah. Tapi Bapak bisa pastikan saya nggak punya riwayat Syiah. Enggak itu. Ya. Dan saya udah biasa bergaul sama Ahmadi. Secara akidah ya silakan, apa yang dia yakini silakan. Tapi kemanusiaan jangan, nggak boleh. Kita walaupun kita kan iman kepada Allah. Mau dia Ahmadi kayak mau dia Syiah, dia makhluk Allah bukan? Nggak boleh semena-mena. Dakwah kan boleh, caci maki nggak boleh. Siapa yang ngajarin? Caci maki nggak boleh. Mereka makhluk Allah sama. Jangankan manusia yang masih punya fitrah akal, binatang pun nggak boleh semena-mena. Bahkan anjing diajarkan 1 hari bisa setia 30 tahun dengan majikannya. Manusia, kita berteman 30 tahun, 1 kali saja kita berbuat salah bisa jadi musuh seumur hidup. Coba manusia begitu Pak. Kita ngikutin siapa sebetulnya? Ngikutin Allah Maha Pemaaf, ngikutin Nabi Maha Pemaaf, atau ngikutin setan yang suka dendam? Mari kita introspeksi. Ya, apalagi cuman persoalan yang biasa, sholatnya masih ngadep kiblat. Kecuali sholatnya udah ngadep Borobudur, Masjid Al-Azom, Masjid Kuba, kan sholatnya masih ngadep kiblat. La yukaffiruna ahlal kiblah. Ciri ahlus sunnah wal jamaah, kalau anda mengaku ahlus sunnah wal jamaah, 1, jangan mudah menyesatkan orang. 2, jangan gampang ambil kesimpulan membid'ahkan orang. Yang ketiga, jangan pernah mudah mengkafirkan orang. Kalau anda mengaku aswaja ahlus sunnah wal jamaah, katanya berpegang kepada sunnah, masih melakukan ini, dusta, kadzab. Kadzab. Nabi nggak pernah mengajarkan begitu. Dan para salaf soleh nggak pernah mengajarkan begitu. Mereka dakwah. Jangan jadi pendusta. Anda mengatakan itu karena agama siapa yang dibawa? Agama Nabi. Anda berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jangan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam riwayat Imam Muslim, fahuwa ahadu kadzdzabin. Begitu dalam riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Bukhari, man kadzdzaba alayya. Ini mutawatir. Hadis mutawatir itu di atasnya hadis sahih. Dia hampir-hampir persis Quran. Karena marwahu adadu kasirin tuhidul adata wa tuhum alal kadzib. Hadis mutawatir ada 2 tipe. 1 lafzi, 2 maknawi. Ada lafzinya yang mutawatir, maknawinya yang mutawatir. Hadis mutawatir itu diterima bittifaqil a'immah. Jangan. Ini pegangan hidup kita. Pegangan hidup kita. Kita iman kepada Rasul pakai perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh kalau diperangi mereka mengancam nyawa kita, baru boleh. Kalau enggak ya kita mati, kan begitu. Ini mah perang kagak, ngancam nyawa kagak, ngapa kagak, kok begitu. Ini ya. Jadi kadang kita ngaji kudu lama juga, karena kalau nggak lama ngomel-ngomel mulu bisanya. Jadi ilmunya dikit begitu. Ya kalau ilmunya rada banyak enggak, biasa aja. Makin bijak. Apalagi udah makin tua makin bijak. Jangan makin tua makin parku. Kalau kata orang Cipondoh mah, parku, makin keras kepala. Gitu ya. Wal iyadzu billah min zalik. Nah, nabi itu Pak, kita bahas nubuah, nabi.
Nabi ini subjek dari kata naba'a sebetulnya. Ada surat An-Naba kan? An-Naba itu artinya apa? Berita, kabar. Itu maka nabiun adalah orang yang membawa berita, membawa kabar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kok bisa? Bisa, Allah yang mau. Bisa itu. Nabi itu punya intelektualitas tinggi tanpa kuliah. Kenapa? Dia bisa menangkap objek tanpa terlihat. Ini kalau saya jelaskan secara sebetulnya Nabi kenapa bisa menyampaikan wahyu padahal objeknya nggak terlihat, itu bisa dijelaskan secara ilmiah, Pak. Bisa jelaskan secara ilmiah. Kita kan hanya menyampaikan sesuatu objek yang kita lihat. Yang kita nggak lihat itu paling dibilang halu atau dibilang itu hanya hayalan saja atau hanya apa yang terbesit di hati aja. Tapi itu nggak bisa disepakati sebagai pengetahuan yang umum karena kadar manusia hanya bisa menerima sesuatu yang empirik. Lah itu buktinya agama bisa. Itu faktor iman, beda. Faktor ini maksud saya faktor ilmu pengetahuan. Kok Nabi bisa ya paham sesuatu yang objeknya belum ada, gitu loh. Yang nanti baru akan terjadi, gitu. Kan ciri Nabi begitu. Nanti akan terjadi. Sayati zamanun ala ummati. Begitu tuh sering begitu Nabi, sering begitu. Tapi kalau ada orang sekarang mau begitu, bukan Nabi, dukun itu. Itu dukun semi dukun gitu. Habis sampai jampe apa yang gitu loh ya. Kalau di Quran udah kata kalau mau ruqyah boleh enggak Ustaz? Boleh, ruqyah dewek aja bisa. Makanya kalau mau ruqyah dewek bagaimana? Makanya baca Quran yang rajinan, baca Quran Ramadan doang. Nanti itu ke ruqyah sendiri badan. Kalau sering baca Quran mah badan juga rada entengan. Karena salah satu benteng orang mukmin adalah qiraatul Quran, zikir kepada Allah, kan begitu. Orang sering kesurupan itu kan karena begitu. Ya percaya kagak percaya sih. Kadang masa kesurupan diajak ngomong nyaut bagaimana? Diajak ngomong paham. Ya. Mau apa? Mau rokok, paham. Siram aja makanya harus sadar. Itu mah alam bawah sadar itu. Ya sebetulnya aja lagi begitu, lagi kebanyakan masalah, depresi. Akhirnya begitu. Ya kalau imannya rada-rada kuat mah sebetulnya nggak harus depresi. Biasa saja gitu loh. Woles aja. Kecuali kalau Allah sudah mencaci Anda, baru Anda harus pikirin. Ini cuman omongan tetangga aja, apa depresi gua harus pindah rumah. Biasa aja, Pak. Kalau itu celotehan makhluk biasa. Tapi kalau kita sudah dinilai Allah dan Rasulnya jelek, baru khawatir. Kalau manusia biasa saja. At-tabarri minal khalq. Lepaskan dirimu dari makhluk, barulah engkau akan merasakan bahwa dunia ini biasa-biasa aja. Enggak usah terlalu dirisaukan. Karena tujuan kita adalah menuju Allah, bukan menuju makhluknya, kan begitu kira-kira. Nah, Nabi ini adalah manusia pilihan Allah yang di sini disebutkan bahwa Nabi ai bi makna mukhbirun anillah, sosok yang membawa kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan? Secara definisi, Nabi itu adalah seorang yang disampaikan wahyu oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Sekarang pertanyaannya, Nabi udah nggak ada, Jibrilnya ngapain? Nah, ini pertanyaan nggak perlu ditanyakan yang begini. Jibrilnya ngapain jika tak? Ya banyak lah. Allah juga banyak yang harus dikerjakan banyak. Cuma kita nggak perlu tahu ngapain. Kita urusan kantor aja lah nanyanya, ngapain urusan malaikat kerjanya apaan? Itu nanti Allah yang atur. Biasa saja yang begitu. Masih ada menurunkan rahmat. Kan rahmat tiap hari Allah nggak mungkin rahmatnya dicabut, Pak. Nah, itu Jibril itu turunkan rahmat itu tuh, ya. Wasighatu fa'il shalihatun li ismil fa'il. Nah itu. Wa ismil maf'ul. Bahkan kata-kata fa'il, kata-kata mukhbir, kemudian kata-kata isim fa'il dan isim maf'ul dalam bahasa Arab itu beda. Kalau fa'il subjek, kalau maf'ul objeknya. Nah, Nabi dan Rasul itu punya dua peran itu saya bilang tadi. Satu, dia sebagai objek Allah, karena sebagai delegasinya dia yang diutus para nabi dan rasul itu. Yang kedua, dia sebagai subjek, bahwa dialah yang menyampaikan itu kepada para manusia, kepada umat, supaya untuk dipercaya. Makanya secara definisi nabi itu wajib ngaku dirinya nabi. Jadi kalau di Indonesia ada yang ngaku-ngaku nabi, itu sebetulnya secara definisi masuk itu. Cuman secara masa nabi begitu namanya nabi? Nabi sih namanya begitu kan. Kalau Nabi Muhammad mah dari kata hammada yuhammid,
Muhammadun. Bahkan dalam hal yang lain disebut Ahmad. Namanya cakep gitu loh. Ini mah kagak nabi-nabi baru Jakarta jenak. Kalau Nabi Muhammad tuh tahanus di Gua Hiro. Kalau dia kagak Jakarta di lereng gunung Bogor apa aja. Pangrango kali terus kepentog apaan pingsan gitu loh. Bangun-bangun Jakarta dia jadi Isa apa? Jadi Mahdi apa namanya? Jadi Imam Mahdi. Keblinger orang ini ngaji baru bentaran ngaku nabi. Ya. Ulama-ulama dulu ngaji bertahun-tahun kagak pernah ngaku nabi. Ini orang sekarang lebih dahsyat. Yang anehnya kebanyakan di Indonesia lagi. Laku amat di Indonesia ya, paham apa aja ada. Subur betul, bukan cuma tanahnya yang subur, sampai banyak banget nabi-nabi modern, kontemporer. Makanya dulu di dosen di UIN Sunan Kalijaga itu nulis buku judulnya buat saya unik. Apa judulnya? Nabi-nabi Nusantara. Itu ternyata pas diteliti orang-orang yang ngaku nabi di Indonesia itu Lia Eden udah meninggal ya itu ya. Terus siapa namanya Ahmad Musadek. Padahal Jakarta juga udah tobat tuh, masih ada aja pengikutnya. Susah Pak ya, soal iman mah susah Pak. Ini orang udah percaya nih sama paham tertentu. Itu berkata diiming-imingin apa susah Pak. Bahkan dalam kajian akidah dikatakan lau kutitu qat'an la arji'u ilama tayaqantu. Saya tidak akan pernah kembali kepada paham saya karena saya sudah terlanjur meyakini. Kalau keyakinan susah diterka. Jadi kita walaupun dakwah kita sampai bemuruh, kalau Allah nggak ngasih hidayah, nggak akan bisa. Tugas kita hanya berdakwahkannya saja. Tapi untuk merubah itu otoritas Allah, bukan otoritas kita. Jadi kita jangan kesel kalau ada orang dakwah nggak ngikutin kita. Enggak sih, saya mah juga biasa aja sih. Wa ma alaina illal balag. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa orang untuk berubah, enggak. Nabi juga begitu sama kok. Enggak memaksa orang berubah. Itu mah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi. Yang kedua, nabi dan rasul secara bahasa beda. Kalau rasul utusan, nabi pembawa berita. Padahal rasul itu juga sama pembawa berita. Bedanya apa? Secara pandangan syariat, seorang nabi itu manusia yang uhiya ilaihi bisyar'in biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam. Manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat, dan syariat itu ia amalkan dan untuk umatnya, tapi tidak diwajibkan tabligh. Nabi itu tidak diwajibkan tabligh, menyampaikan. Ya kira-kira sunnah muakkadah aja lah, nggak sampai fardu ain. Tapi kalau seorang rasul itu wajib menyampaikan. Kalau tidak, maka menyalahi perintah Allah. Rasul itu wajib menyampaikan. Kalau nabi tidak. Makanya nabi lebih banyak jumlahnya, bilangannya ketimbang para rasul. Rasul 313-an. Ada yang mengatakan lebih. Masalah jumlah mah kita nggak tahu yang pastinya seberapa. Yang jelas yang diyakini apa yang termaktub dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul itu mah jangan sampai kagak apal, kata guru ngaji, jangan sampai. Kalau yang lain mah itu terserah kagak apal juga, cuma imani aja gitu loh. Ini mah kebangetan banget sampai 25 nabi rasul yang di Quran kagak apal yang disebutin Allah. Yang kagak disebutin mah nggak masalah, yang disebutin jangan sampai tidak hafal, kira-kira begitu. Jangan sampai nggak hafal. Makanya anak dulu ngajinya begitu. Adam, Idris, kalau nggak digituin kagak hafal. Coba dah, anak kecil tuh cepet hafal karena dinyanyiin. Kalau nggak dinyanyiin ribet. Adam, Idris, Nuh, apalagi ya Bu, lupa dia. Tapi kalau dilaguin, ayo bareng-bareng, ingat. Coba dah. Makanya di Indonesia fleksibel beragamanya, nggak kaku-kaku. Kita mah doa aja habis selesai ngaji, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna. Gitu. Kita nyanyiin begitu biar mereka hafal. Baca doa sih daripada dia hafal yang lain-lain. Udah bener, udah namanya udah bener itu. Yang udah bener jangan disalahin. No, salahin yang belum sholat, belum ke masjid itu salahin. Yang udah bener jangan disalah-salahin. Ya nah, itulah keunikannya kita tuh begitu. Para ulama mengajarkannya bagaimana, itu kan penting. Penting, teori penyampaian itu penting. Nah, Rasulullah tuh punya semua yang begitu. Nah, para rasul tuh wajib tabligh, menyampaikan kepada umatnya supaya umatnya tahu
mana jalan yang benar, mana yang tidak, bagaimana syariat Allah, bagaimana yang bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul wajib menyampaikan, wajib tabligh. Kemudian, apakah seorang nabi dan rasul bisa jadi warisan? Tawarus. Kan Nabi pernah mengatakan apa itu namanya itu? Al ulama warasatul anbiya. Meskipun nih hadis ini secara kualitas enggak terlalu kuat. Tapi maknanya kan enggak bertentangan. Saya kasih ilustrasi gampang ya. Enggak bertentangan maknanya itu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa apa namanya? Sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salatlah kamu di belakang imam yang baik dan yang fajir. Fajir itu maksudnya yang dia imam sholat tapi dia berbuat dosa juga, begitu. Fajir. Maka kalau ada orang nanya, boleh enggak kita bermakmum sama orang yang fajir? Kita tahu dia maksiat, dia apa gitu. Cuman dia enggak kafir aja gitu. Boleh apa enggak? Boleh. Sah apa enggak sholatnya? Sah. Hadisnya mana? Itu tadi. Tapi kata ulama hadis itu lemah. Kita lihat bagaimana Syekh Bin Baz. Syekh Bin Baz kan dihormati sekali di Saudi. Ahli hadis. Apa kata Syekh Bin Baz? Wa isnaduhu dhaif. Isnadnya dhaif wa maknahu sahih. Sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Dan ini diriwayatkan oleh banyak daripada sebagian kutubus sittah. Imam An-Nasai, Imam Daruqutni, Ad-Daruqutni, bukan Daruqutni, Ad-Daruqutni, terus Imam Ibnu Majah dan seterusnya. Bahkan dalam kajian ilmu hadis, kalau hadis-hadis yang riwayatnya dhaif itu, tapi ada beberapa turukul isnad, maka bisa naik level jadi hasan li ghairi. Ya, naik level ya hadisnya secara sanad. Kadang ada hadis sahih maknanya batil, makna hadisnya batil. Hadisnya sahih nih secara sanad, tapi makna hadisnya batil itu. Kok kalau batil dimasukin di kitab? Nah, ini Bapak perlu tahu. Ulama hadis itu yang penting sanadnya yang sahih, bukan matan. Itu ulama hadis. Itu ulama hadis begitu. Mereka lebih perhatian terhadap kesahihan sanad, tasalsul enggak, ittisal enggak ke Nabi. Kalau matan nanti dulu. Ulama fikih yang penting itu maknanya. Karena kalau tidak begitu, sedikit sekali sunnah-sunnah dalam hukum Allah. Coba Bapak bayangin, banyakkan hadis hasan atau hadis sahih? Enggak punya kitabnya kali. Pasti banyakkan hadis hasan, hadis sahih sedikit, Pak, sedikit sekali. Nah, sekarang begini, kalau syariat hukum ini hanya berpangku pada hadis sahih, kira-kira ada enggak amalan-amalan kesunatan itu? Sedikit sekali ibadah itu, Pak. Akan terbatas karena hadis sahihnya dan mutawatirnya terbatas. Maka ulama fikih mengambil hadis-hadis hasan itu dalam konteks Anda masuk kamar mandi sunnah nutupin kepala, Anda masuk ke masjid sunnah kaki kanan dulu. Nah, kesunahan dalam bab adab diambilnya pakai hadis hasan tuh. Adab sholat, adab bertamu, kalau nggak begitu sempit sekali syariat ini. Begitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tiap harinya berapa kali bicara kita nggak ngerti dah. Cuma kadang-kadang secara sanad itu bisa saja benar, maknanya batil. Nah, buktinya hadis yang tadi itu kata Syekh Bin Baz, sanadnya dhaif, lemah, maknanya benar. Anda tetap sah sholat di belakang orang yang imam, walaupun imamnya sholat tapi dia masih demen apa? Masih demen begitu Pak, maksudnya masih demen sihat. Kan fajir itu. Sah apa enggak ya Syekh? Sah. Sahat salatuk. Salat Anda sah, tapi makruh aja gitu loh. Enggak sampai salatnya sampai kagak sah, tidak diterima, enggak, itu berlebihan. Kata Syekh Bin Baz, sah tapi hanya makruh gitu doang. Gitu doang gitu. Ya. Sama kayak Bapak nih, kita kan enggak mungkin perfect banget sih ibadah, pasti pernah kena makruh. Cuman kagak sadar aja. Kalau yang sadar mah yang tahu ngertinya itu ngerapin itu makruh. Nah, ini para jamaah sekalian. Yang kedua, nah, itu para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala itu, ya, syariat-syariat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja berbeda. Syariat Nabi Musa berbeda, Nabi Isa berbeda, kemudian Nabi Muhammad berbeda. Kenapa berbeda? Saya punya jelaskan ya di sini. Nabinya visinya sama, mengenalkan Allah yang wahid, yang ahad, tapi kok syariatnya beda.
Karena setiap umat itu punya tradisi masing-masing. Kata Allah dalam Al-Quran bahwa semua umat amalahum, dia punya amalnya masing-masing. Amal itu bukan amal agama maksudnya. Yang dimaksud dalam ayat itu karakter watak kaum. Maka beda-beda. Coba kalau semua sama, Allah nggak rahmat. Semua ibadah disamakan, enggak. Kaum Yahudi sekali, kaum Nasrani sekali, umat Nabi Muhammad 5 kali sehari. Kok 5 kali? Berarti lebih ketat? Enggak. Biar umat dulu tahu Nabi Muhammad umatnya lebih mulia. Buktinya sehari bisa ngatur waktu sampai 5 kali ibadah. Masya Allah. Syaraful ummah Muhammadiyah. Umatnya baginda Rasul begitu mulia. Ya, min umamil ajma'in, dari umat-umat Nabi terdahulu. Nah, kira-kira begitu. Apakah Nabi dan Rasul bisa diupayakan? Gara-gara wiridannya kenceng, sholatnya rajin, udah gitu jadi Nabi? Lah, nggak bisa. Nabi itu, stempel kenabian itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa diupayakan. Apalagi cuma gara-gara baru lulusan doktor. Saya udah dokter nih, dokternya akidah loh. Terus layak kayaknya jadi Nabi, layak. Nggak akan punya umat, nggak ada. Nggak layak tetap, karena itu mas stempel dari Allah langsung. Kalau Allah udah afirmasi, ya udah, masalahnya udah ditutup, udah nggak bisa. Nah, para Rasulullah juga sama begitu, ya. Jadi wala tu'tan nubuwah bitalabin, nggak bisa kenabian itu diminta, wasti'dadin, dan dipersiapkan. Seorang nabi itu anaknya jadi nabi juga, itu juga sebetulnya bukan karena turunan, Pak, tapi karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail menjadi nabi, Ishak menjadi nabi karena melanjutkan visi misinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bukan karena turunan. Kalau turunan berarti yang keturunan Nabi sampai sekarang Nabi semua dong. Enggak. Tapi karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama hiya istifaun wa jtibaun. Bahwa kenabian dan Rasul adalah istifa, pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluh. Wa irsalur rusul innama huwa bi ihsanillah wa lutfihil khalis. Dan yang terakhir, bahwa para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ihsannya Allah. Jadi hampir semua para Rasul Allah itu sebetulnya bukti ihsannya Allah kepada kita. Tadi saya katakan, bisakah kita langsung menerima ajaran ini dari Allah? Saya rasa enggak. Maka butuh para nabi dan rasul. Karena Allah utus nabi dan rasul itu, disitulah bentuk ihsannya Allah, baiknya Allah kepada kita, wa lutfihi, dan maha lembutnya Allah kepada kita. Dan itu boleh-boleh saja. Tidak ada yang wajib bagi Allah, tidak ada yang bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai epilog yang terakhir, karena saya kemarin itu kan saya bahas sifat ya, sekarang Nabi Rasul tidak pernah berbuat dosa. Ini dicatat, Pak. Karena ada sebagian orang yang kemudian bilang-bilang bahwa Nabi dan Rasul itu juga berdosa. Ini gara-gara dosa Adam katanya nih, jadi dosa turunan kita semua nih, begitu. Enggak. Dosa itu enggak diwariskan, enak aja diwariskan. Dosa mah masalah masing-masing. Coba dah kita berbuat dosa, atau ini bapak berbuat dosa, kasihan anaknya itu. Anak gua nanggung dosa gua nih. Enggak diwariskan yang begitu. Ya, enggak diwariskan. Tapi dipertanyakan bisa. Kalau dipertanyakan. Misalnya seorang anak ketika dia tidak menuntut ilmu selama hidupnya, sehingga dia berbuat maksiat, di akhirat dia akan tuntut orang tuanya. Kenapa Anda maksiat? Loh, saya dari kecil nggak pernah dididik sama orang tua. Saya nggak pernah dididik sholat, saya nggak pernah dididik. Orang tua saya pengen soleh sendiri, pengen baik sendiri, anaknya nggak pernah diajak. Siapa orang tuamu? Fulan bin Fulan. Ternyata lagi di surga, uncang-uncang kaki. Udah di surga duluan, dipanggil. Ta'al. Bener nggak ini anak ente? Udah nggak bisa goroh dah di situ. Lo kan mau goroh. Oh bukan anak saya, nggak bisa itu. Ya. Ternyata apa? Ya udah, keambil. Ya pahalanya, ya ibadahnya, apanya begitu. Jadi transfer pahala. Itu bisa itu, Pak. Orang-orang gibah aja bisa pahala sholatnya ketarik sama orang yang digibahin. Iya kan, muflis dia itu. Makanya orang dulu kalau digibahin tuh bahagia. Kalau orang sekarang kesel. Orang dulu bahagia. Ada orang datang ke ulama, ya Syekh, saya nih lagi pusing. Kenapa pusing? Karena saya digibahin orang, dicaci maki. Udah ngerocosnya banyak gitu loh.
Apa jawabannya? Singkat banget. Ambil air wudu, sujud sama Allah. Ente gimana sih Syekh? Saya kan ini, saya lagi ngadu ini, banyak orang hasad sama saya. Kenapa malah saya disuruh ngambil air wudu terus sujud? Bersyukurlah ente ditakdirkan jadi orang yang dimahsud, bukan orang hasid. Coba kalau ente ditakdirkan jadi orang yang penggibah, bukan orang yang digibahi. Karena kalau ente jadi orang yang digibahi, pahala mereka rontok ke ente semua. Berarti Allah lagi senang sama kita tuh. Coba dah hidup nggak pernah dicaci orang. Susah Pak. Susah. Nabi aja, Nabi yang paling mulia dicaci orang. Apalagi kita yang mulia kagak apa kagak. Mau kagak makin dicaci lagi. Kalau perlu minta, ini caci gua dong. Jangan juga, jangan. Jangan, nggak enak. Ini para jemaah sekalian. Jadi Nabi dan Rasul nggak pernah berbuat dosa. Kalau ada di dalam Al-Quran mengatakan fataba alaih, Nabi Adam bertobat kepada Allah. Awas, tobat itu tidak mesti harus berbuat dosa dulu. Ini mindsetnya salah nih. Apakah tobat harus berbuat dosa dulu? Enggak. Tobat itu tidak mesti didahului dengan dosa. Tobat itu ibadah. Syariat Nabi tidak mesti berbuat dosa. Cuma kalau ditanya bagaimana caranya orang-orang yang berdosa itu mendekatkan diri kepada Allah, cara yang pertama yang dipilihkan Nabi adalah khairu khatta'in at-tawabun. Sebaik-baiknya orang berbuat salah adalah dia bertaubat. Jadi kalau Nabi dan Rasul bertobat itu menyontoin umatnya. Ini anak saja yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, yang maksum dari kesalahan masih mau tobat. Lah ente babanya siapa, emaknya siapa, dapat syariat kagak, Nabi juga nggak ada tampangnya. Kok nggak mau tobat? Baca istighfar aja 50 kali kayaknya bawaannya mau pulang aja. Padahal Nabi nyuruhnya 70 sampai 100 kali tiap hari, jangan pernah lepas astagfirullah. 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 Karena namanya manusia kadang-kadang melengosnya kebanyakan. Lupanya kebanyakan. Nabi dan Rasul kan nggak pernah lupa. Nabi Rasul nggak pernah lupa Pak. Nabi Rasul itu dibuat lupa sama Allah supaya nanti kalau ibadah nih kita ada contohnya gitu loh. Coba bayangin kalau Nabi Rasul nggak pernah lupa. Nggak pernah dibuat lupa Allah. Bagaimana kalau ibadah kita sholat lupa? Lupa rokaat. Bagaimana caranya nih ya? Tidak ada contoh dari Nabi. Alhamdulillahnya ada contoh dari Nabi. Nabi nyontoin. Nabi sholat zuhur 2 rakaat salam. Ditanya sahabat, "Antan ya Rasulullah tuh." Kalau sahabat mah enak ya, manggil nabinya tuh, manggil gurunya santun banget. Orang sekarang mah, "Woi Tad, mau kemana Tad?" Begitu aja, astagfirullahaladzim, tat, bagel aja sekalian. Rada songong, ngaji songong bener. Dulu mah ya Rasulullah, begitu ngelihat mukanya aja nggak berani. Sekarang mah ustaz dipelototin, bukan begitu Tad. Begitu. Allah yarham. Pantesan ngaji lama manfaat kagak ilmunya. Gitu. Ngaji mah lama manfaat kagak berkah. Qillatul barakah. Sahabat kenapa? Walaupun sedikit bertemu dengan Rasulullah, tapi ilmunya jadi alim, alama dan seterusnya, jadi wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai Allah. Karena ta'ziman wa takriman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah, kata Nabi apa? Saya enggak pernah mengqashar salat. Saya juga tidak sedang lupa, kata Nabi. Lalu itu ngapa salat zuhur 2 rakaat salam? Ya udah enggak usah repot, kata Nabi. Ayo bangun lagi, takbir terusi. Ada contohnya kan? Coba enggak ada contohnya, Pak. Keteteran kita nyari di kitab hadis mana? Adanya di kitab hadas kecil besar. Ada. Nabi contohkan semua. Inilah ansa walakin unasa. Saya nggak pernah lupa, tapi saya disetting lupa oleh Allah supaya bisa jadi tamsil, jadi contoh untuk umat-umatnya, bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau saya jabarkan lagi bisa seminar 2 jam 3 jam ini. Ya, itu ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan bisa kita amalkan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan?